Shalom. Saya ingin mengajak kita semua membuka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-4 ayat yang ketiga, satu ayat saja. Matius pasal yang ke-4 ayat yang ketiga. Kita buka dan kita baca bersama-sama. Jika sudah ditemukan, setelah hitungan yang ketiga, kita baca 1, 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya ingin memberi tema mencari jalan pintas. Apa? Mencari jalan pintas. Iya, mencari jalan pintas. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi sebuah fenomena bagi manusia di masa sekarang bahwa hampir semua manusia saat ini yang hidup di bawah matahari, di planet bumi ini, ingin hidup dan berusaha mencari jalan yang paling pintas. Ingin mencari jalan yang paling cepat atau jalan tol yang ekspres, instan, apalagi nama-nama yang lain. Nah, sehingga karena ingin pintasnya, dia ingin cepat sampai di tujuan dengan ngebut melebihi dari kemampuan jantungnya mengendarai sepeda motor atau kendaraan mobil. Ingin lebih cepat tinggi, naiknya lebih cepat tinggi dengan menggeser kiri kanannya, menyikut kiri dan kanannya, bahkan ingin menarik yang di atasnya supaya cepat jatuh, supaya dia lebih cepat naik ke atas. Ini juga dilakukan banyak orang untuk mendapatkan jalan pintas. Ada juga ingin cepat kaya dengan cara yang paling cepat. Apa yang paling cepat ingin jadi kaya ya? Merampok. Ada yang ingin cepat kaya itu merampok. Apalagi? Mencuri, korupsi. Apalagi? Ingin judi, kasino, online, apalah namanya. Karena ingin cepat kaya tanpa kerja atau tanpa berjuang. Tapi keluarga di tempat ini ingin juga kaya, tapi dengan cara yang natural, yang alami, yang kerja keras. Kerja keras itu adalah alami. Yang tidak kerja keras kaya itu nggak alami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga saat Yesus dalam nats yang kita baca tadi, bahwa Yesus saat itu sedang lapar. Dia lapar. Iblis tahu nggak Yesus sedang lapar? Tahu. Karena dia sedang berpuasa 40 hari, 40 malam. Dia amat-amati. Jadi anak-anak Tuhan juga, sebenarnya iblis tahu kita sedang lagi sukacita, lagi bahagia, lagi ada persoalan, lagi tadi ada tabrakan. Dia tahu. Karena dia mengamat-amati kita. Ingat kisah dari Ayub? Nah, kisah Ayub itu bahwa iblis bilang begini sama Tuhan, "Wajarlah Ayub memuliakan Engkau, wajarlah Ayub menyembah Engkau,
Karena dalam pengamatanku, dia itu engkau berkati. Dia itu sehat, anak-anaknya semua baik-baik, usahanya lancar. Apalagi? Semua. Berapa anaknya Ayub? 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Kalau Pak Aaron sudah 5 ya? Sudah 5. Nanti baru 6. Nah, sehat-sehat semua, baik-baik, pintar-pintar. Sehingga iblis bilang, Tuhan, itu kan Ayub karena kau jaga, kau pelihara. Kekayaannya engkau pelihara, usahanya semua berhasil. Coba buat tidak berhasil ya. Jadi ini membuktikan iblis mengamat-amati semua orang yang hidup di planet ini. Tuhan Yesus saja diamat-amati. Dia tahu, ini sudah hari ke-40 ini Tuhan Yesus. Hari terakhir dia berpuasa. Nah benar saat itu Yesus hari terakhir berpuasa. Maka muncullah ayat ini. Yang bunyinya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa kebutuhan orang yang mau buka puasa? Wah, makanan, minuman. Apalagi sudah 40 hari. Jemaat kita sekali seminggu aja puasa hari Jumat, wah kadang-kala sudah loyo-loyo begini. Apalagi 40 hari seperti Tuhan Yesus. Maka iblis tahu yang paling dibutuhkan Yesus saat ini adalah roti. Nah, saudara-saudara, siapapun kita malam ini, iblis juga tahu apa yang paling kita butuhkan saat ini. Kayaknya kalau di sini ada juga yang paling dibutuhkan topik duanya jodoh. Ada? Bang Yunus Pak Ayub bilang ada. Dan iblis juga pasti tahu ada yang sedang membutuhkan di sini adalah pekerjaan. Dan setiap kita dianalisis, dianalisa, dipelajari oleh iblis apa yang paling kita butuhkan. Sehingga dia kadangkala membisik kita gunakan jalan pintas. Hati-hati. Jalan pintas. Kalau jalan pintas supaya cepat dapat jodoh apa? Hah? Pelet. Pelet itu gini. Pui-pui. Ada rambu-rambu apanya, tiup-tiupnya apalah ya, gitu. Bukan pelet makanan ini. Bukan. Pelet yang dimaksud di situ kalau dulu ada pemanisnya lah ya, gitu. Jadi bukan hanya laki-laki punya pemanis. Betul ya? Perempuan juga ada pemanis, betul? Apalah namanya? Supaya cepat laku. Coba bilang dulu, friend. Kayaknya aku kenal orangnya. Kayaknya ada di sini. Tidak ada ya. Itu dulu. Dulu mungkin kita bisa pakai pemanis, pelaris, apalah. Itu bagian dari jalan pintas. Namanya yang sudah tidak natural, itu berisiko tinggi dan berbahaya. Nah, iblis tahu bahwa Yesus sedang membutuhkan roti. Dan iblis tahu bahwa Yesus mampu menjadikan batu-batu itu menjadi roti. Apa susahnya bagi Yesus menjadikan batu itu jadi roti? Karena udah pernah dia laksanakan. Udah pernah dia lakukan. Apalah susahnya, dia adalah Tuhan Maha Segalanya. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia yang menjadikan kita. Tinggal dia bilang, batu jadilah roti. Roti apa? Roti tawar. Hah? Abang dulu bisa. Meranti bisa. Roti roti boy, roti top, apa saja bisa. Nggak ada, itu kan manusia saja membuat nama. Tapi namanya roti jadi. Iblis tahu itu adalah kebutuhan Yesus saat itu. Nah, karena itu kita perlu waspadai
jalan pintas yang ditawarkan kepada kita dalam setiap pergumulan kita. Pak Arun dan Ibu pasti tahu, iblis tahu apa pergumulan masalah mereka yang berat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha. Di tengah-tengah keluarga bisa anak, di tengah-tengah usaha bisa umpamanya, wah tiba-tiba bulan ini, wah nggak tercapai penjualan, wah nggak tercapai nih ikan-ikan. Bisa. Lalu ditawarkan jalan pintas, caranya bagaimana? Ah, itu tetangga di situ kan hanya 5 meter jaraknya dengan kolam sebelah. Kolam sebelah itu pas mereka lagi arisan ke koya, nggak ada yang jaga, contoh. Kan kan jalan pintas juga. Nah, jalan pintas itu untuk menggapai tujuan itu banyak pernah diceritakan di dalam Alkitab. Bahkan metode jalan pintas juga dilakukan oleh Kain. Ada yang tahu cerita Kain? Nah, kalau kita buka itu di dalam Kejadian pasal 4. Kain ini dia rela menghabisi saudaranya. Dia rela menyembelih. Dia rela membunuh saudaranya yang bernama Habel demi mencapai tujuan dengan cara yang pintas. Jalan pintas, jalan yang paling cepat. Kadangkala kita tidak sadar jalan pintas yang kita tempuh itu membahayakan orang lain. Coba yang ngebut-ngebut itu. Apalagi seperti saya bilang, ada laki-laki motornya sekarang pantatnya itu miring sekali begini. Saya pernah lihat, baru kalau dibonceng lagi anak gadis, boncengannya udah begini. Ini itu dibonceng anak gadis udah nempel betul lah begitu ya. Jadi tanpa direm juga udah nempel. Wih, apalagi kalau di lari kencang lagi, pasti yang di belakang peluk sekutunya. Dan itu membahayakan dia dan membahayakan orang lain. Kadangkala jalan pintas yang kita tempuh, kita tidak sadar, itu membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, demi hanya mencapai tujuan kita. Dalam Alkitab juga masih ada diceritakan jalan pintas yang pernah dilakukan oleh Raja Saul. Raja Saul untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai raja, dia rela hampir saja membunuh kompetitornya. Siapa yang tahu kompetitornya? Daud. Raja Daud. Daud itu sebelum jadi raja, itu kompetitornya, kalau istilah pemilu sekarang, lawan politiknya. Head to head, berhadap-hadapan, satu lawan satu. Karena partai politik mereka habis mereka borong, jadi hanya mereka dua. Lalu caranya yang paling gampang, dia mau membunuh Daud. Demi mencapai tujuannya, hati-hati. Jalan pintas itu adalah jalan yang paling berbahaya dan sering menjadi jalan malapetaka. Dia hampir saja membunuh Daud. Untungnya kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita dari musuh-musuh kita. Amin. Asal kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga usaha kita, Tuhan akan memberkati usaha kita. Walaupun mungkin rumah makan kita berdampingan dengan orang, tetangga kita mungkin bikin pelaris di situ jalan pintasnya, tapi kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Karena itu hati-hati kita untuk mengambil keputusan menempuh jalan pintas. Kadangkala jalan pintas itu terlihat jalan yang paling mulus, jalan yang paling menjanjikan, jalan yang paling menggiurkan, karena terlihat lebar, seperti tanpa hambatan. Tetapi ingat perkataan firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.
Jadi di pangkal jalan itu aja terlihat jalan pintas itu lurus, tapi ujungnya kebinasaan. Saya tidak menawarkan kita untuk berjalan di jalan yang pintas. Kenapa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan berapa tahun? 40 tahun. Kami bulan November nanti ke Israel lagi. Dari Mesir ke sana. Itu hanya berapa jam naik mobil? Bayangkan dulu 40 tahun. Dia juga jalan kaki. Kalau sekarang itu yang paling berapa hari. Tapi kenapa Tuhan izinkan kadangkala kita seperti berputar-putar untuk menguji kita supaya kita tidak sombong. Coba kalau tiba-tiba tahun ini Bapak Aaron ini semua berhasil, semua rukunya lunas, semua apapun yang ada di mana-mana, hutang piutang umpamanya selesai, lalu tinggal dibangun besar. Wih, jangan-jangan saya khawatir kita nggak diundang lagi ibadah di sini. Kan begitu. Jadi Tuhan izinkan kadang berputar, kasih lama-lama dulu supaya sombong-sombongnya dikikis begitu, supaya dia tetap rendah hati. Amin. Jadi mari lewati jalan itu. Itu adalah jalan proses membentuk kita menjadi pribadi yang disukai Tuhan. Bukan tidak bisa Tuhan bawa bangsa Israel itu masuk dalam jalan pintas supaya segera tembus ke Yerusalem. Bisa. Tapi kadang-kala sengaja dibawa berputar supaya merengek-merengek mereka. Apalagi bahasa lain merepet-merepet ini. Sungut-sungut. Marbete-bete. Marbete-bete kayak bebek. Jadi tukang ngomel, orang Israel itu tukang ngomel. Jadi diproses mereka di situ supaya hilang satu-satu egoisnya mereka. Supaya mau masuk di tanah perjanjian. Biasanya saya sebagai pembimbing, saya sudah 6 kali ke Yerusalem. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, saya tantang dulu mereka. Sudahkah engkau bereskan semua dosa-dosamu sebelum masuk ke Yerusalem ini? Tanah perjanjian. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Roh kesungutan, iri hati, dengki, kesombongan, semua harus diruntuhkan. Baru mau masuk di tanah itu, mereka semua menangis habis-habisan sampai nggak rasa air mata dengan air ingus, susah dibedakan. Meleleh semua, karena ternyata semua ingin mau masuk Yerusalem. Itu baru Yerusalem dunia, apalagi Yerusalem yang kekal. Yerusalem kota yang tidak ada malam. Kesana yang saya ajak kita. Kalau Yerusalem sana, yaitu hanya wisata rohani. Tapi ada Yerusalem yang abadi. Nah, karena itu, siapapun kita, ikutilah jalan yang dibawa Tuhan, yaitu jalan salib. Bukan tidak bisa Yesus menyelamatkan manusia tanpa harus mati di kayu salib. Bukan tidak bisa Yesus menolong dan menebus dosa manusia tanpa harus mati di Golgota. Tetapi itu dia lakukan sebagai bentuk bagian dari proses supaya kita semua pun masuk dalam proses salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, Pak Aaron. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Jadi kalau orang yang mau sukses hari ini, berjuanglah. Kalau engkau sukses tanpa perjuangan, ya silahkan ke Singapura. Bukan makin kurang, bukan makin bertambah uangnya, tapi makin habis. Lalu dia pikir lagi, ambil uang dari mana lagi? Jangan-jangan ada dari sakunya Pak Istanggang kah? Bisa, habis juga kan? Habis juga. Bayangkan. Nah, mari lewati semua jalan salib. Proses kesusahan. Jangan pikirkan jalan pintas. Jemaat Narwastu harus mengikuti jalan yang natural, jalan yang alami.
belum terlambat untuk kita masuk dalam proses itu. Tuhan merencanakan bagi kita semua menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang bahagia. Tapi ikutilah proses itu. Mari lalui dan lewati semua jalan yang harus kita jalani. Percayakan, Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu lebih penting penyertaan Tuhan. Sekalipun banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak kerikil-kerikil dilalui keluarga Pak Aron, asalkan Tuhan masih besertamu, engkau akan tetap hidup bahagia. Tuhan memberkati. Amin.